Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang Bapak hormati para mahasiswa, mahasiswi yang Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka perkuliahan kita pada hari ini dengan baca bismillah. 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 Mudah-mudahan dengan kita mengawali menyebut nama Allah, Allah memudahkan kita dalam memahami agama Islam dan Allah memudahkan kita dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita presentasi. Para presentasi sudah siap? Siap, Pak. Moderatornya siapa? Najmila kah? Najmila, Pak. Ya, baik. Silakan Najmila untuk mengawali atau mengarahkan presentasi pada hari ini. Kepada Najmila dan kelompok Najmila dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, yang terhormat Ibu Nur Ainah dan Bapak Gusti Muhammad Irhamna Husain dan teman-teman yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini. Tak lupa juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, saya Najmila Rahmatita sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi kelompok 3. Topik yang dibicarakan mengenai tentang Al-Quran sumber ajaran Islam. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang akan menyampaikan materi, yaitu Mita Lestari, Farah Mutiah, dan saya Najmila Rahmatita, Farid Waci Al-Muttaba, Rahmatullah, Ahmad Saifi, dan Muhammad Riko. Selanjutnya, sesi penyajian materi akan dibacakan oleh Saudari Mita Lestari. Ya, Saudari Mita Lestari, silahkan. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan materi pertama yaitu sejarah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Proses diturunkannya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Di mana pada wahyu pertama tersebut turun yaitu surat Al-Alaq bertepatan dengan 17 Ramadan di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW saat itu berusia 40 tahun dan wahyu selanjutnya diturunkan dalam jeda 3 tahun. Adapun urutan ayat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan urutan diturunkannya ayat. Contohnya surat pertama yang diturunkan adalah surat Al-Alaq, dan sedangkan yang menjadi urutan pertama dalam Al-Quran adalah Ummul Quran yaitu surat Al-Fatihah. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu ada di Mekah dan di Madinah. Surat yang diturunkan di Mekah ada sejumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun dan digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Sedangkan di Madinah yaitu ada 28 surat diturunkan selama 10 tahun dan digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa
adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang, sedangkan menurut syariat Islam, membaca Al-Quran dinilai sebagai salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran menurut seorang ahli bernama Ali Ash-Shabuni adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada tandingannya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diturunkan kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan melalui perantara yaitu malaikat Jibril. Pendapat yang disampaikan oleh Ali Ash-Shabuni ini, beliau mengatakan adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi atau Rasulnya yang penghabisan dengan perantaraan malaikat Jibril yang ditulis pada mushaf-mushaf dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya adalah ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Petunjuk-petunjuknya dapat menyinari seluruh isi alam. Sebagai Al-Quran memuat informasi-informasi dasar berbagai masalah kehidupan, baik informasi tentang hukum, etika, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti tentang keluasan dan keluasan isi kandungan Al-Quran tersebut. Informasi yang diberikan itu merupakan dasar-dasarnya saja, dan manusialah yang akan menganalisis dan merincinya, membuat keautentikan teks Al-Quran menjadi lebih tampak bila berhadapan dengan konteks persoalan-persoalan kemanusiaan dan kehidupan modern. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Salah. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Mutia. Ya, silakan Farah Mutia. Ya, di sini saya akan membacakan nama-nama Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa nama sinonim. Nama-nama ini berasal dari ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang memakai istilah tertentu untuk merujuk kepada Al-Quran itu sendiri. Beberapa nama tersebut antara lain, Al-Huda memiliki arti petunjuk, Al-Furqan memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah, Asy-Syifa memiliki arti obat, Az-Zikir memiliki arti pemberi peringatan, Al-Kitab memiliki arti sesuatu yang ditulis, Al-Hikmah memiliki arti kebijaksanaan, Al-Bayan memiliki arti penerang, An-Nur memiliki arti cahaya, Al-Kalam memiliki arti ucapan atau firman, dan Al-Busyra memiliki arti kabar gembira. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan nikmat yang paling besar, sebagai pedoman, untuk beribadah kepada Allah dengan membacanya, untuk dipelajari isi dan kandungannya, dan untuk diamalkan. Sekian dari saya, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Lanjut, bukan slide berikutnya. Fungsi Al-Quran. 1. Sebagai sumber ajaran Islam. 2. Sebagai petunjuk bagi umat Islam dan menjalani kehidupan yang lebih baik. 3. Sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. 4. Sebagai pembaca antara baik dan yang batil. 5. Sebagai peringatan dan penyejuk. 6. Sebagai panduan dalam menyelesaikan sesuatu yang timbul di tengah masyarakat. 7. Sebagai mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. 8. Sebagai penutup wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Ya, berikutnya, slide berikutnya. Pokok-pokok kandungan Al-Quran. 1. Akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. 2. Ibadah. Ibadah adalah taat, tunduk, ikuti, atau nurut dari segi bahasa. Dari pengertian fuqaha, ibadah adalah segala bentuk
ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah, maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Berikutnya. 4. Hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah memberi suruhan atau perintah untuk mengadili dan memberikan penjatuhan hukum pada sesama manusia yang terbukti bersalah. 5. Peringatan. Takjir atau peringatan adalah sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa siksaan neraka. 6. Kisah. Al-Quran juga memberi kisah-kisah mengenai orang-orang terdahulu, baik yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah, ataupun kisah-kisah orang yang mendapatkan kejayaan karena ketaatannya kepada Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmatullah. Ya, silakan Saudara Rahmatullah. Salah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Farid Wadji. Ya, silakan Saudara Farid. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode diturunkannya Al-Quran. Pada periode pertama yaitu periode Mekah, yang pertama selama 4 sampai dengan 5 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam masih terbatas pada ruang lingkup yang kecil. Dan ayat yang diturunkan pun pada umumnya membahas tentang pelajaran bagi Rasulullah untuk membentuk kepribadiannya. Pembahasan tentang dasar-dasar akhlak Islamiyah, pengetahuan tentang sifat Allah, serta bantahan mengenai pandangan hidup masyarakat jahiliyah kala itu. Yang kedua yaitu periode Makkah kedua, selama 4 sampai dengan 9 tahun. Pada masa ini, dakwah Islam sudah mulai terbuka. Masyarakat Makkah sudah mulai berpikir untuk menghalangi dakwah. Ayat-ayat yang diturunkan pada masa ini umumnya tentang kewajiban sebagai seorang muslim. Pembahasan tentang keesaan Allah, pembahasan tentang hari kiamat, serta ancaman dan kecaman kepada orang musyrik yang mempunyai perilaku buruk. Yang ketiga yaitu periode Madinah selama 10 tahun. Rasulullah mulai hijrah dari Makkah ke Madinah dan masyarakat sekitar mulai terbentuk keimanannya. Di sana, masyarakat Yahudi dan Islami hidup berdampingan. Namun seiring berjalannya waktu, kaum Yahudi pun mulai ikut menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Lanjut. Sejarah penulisan Al-Quran. Sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran dilakukan pada masa Abu Bakar As-Siddiq atas usul Umar bin Khattab. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran dilakukan karena banyaknya para hafiz Quran yang terbunuh pada perang Yamamah. Pada awalnya, Abu Bakar As-Siddiq menolak usul dari Umar bin Khattab karena takut berdosa. Hingga pada saat Allah SWT membukakan pintu hati Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq langsung memanggil Zaid bin Sabit untuk melakukan penulisan dan pengumpulan Al-Quran. Jadi kesimpulannya, jadi di sini kita dapat pahami bahwasanya periode Al-Quran itu diturunkan tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Selanjutnya kembali ke moderator. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmatullah. Ya, Saudara Rahmatullah, silahkan. Saudara Rahmatullah. Saudara Rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam.
Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup. Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, mengandung petunjuk-petunjuk yang menyinari seluruh isi alam ini. Jadi mengandung petunjuk dalam artian Al-Quran sebagai sumber hukum, memberi penerang, atau sebagai jalan menuju kepada kebaikan. Sebagai kitab suci sepanjang zaman, Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah, termasuk informasi mengenai kesehatan dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan. Manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa Rahmatullah, masih ada? Jika tidak ada, bisa dibantu dengan teman yang lain. Ya, saya akan melanjutkan dari Rahmatullah karena jaringan Rahmatullah sedang bermasalah. Saya akan melanjutkan. Al-Quran sebagai kitab suci sepanjang zaman Al-Quran memuat informasi dasar berbagai masalah, termasuk informasi mengenai hukum, antariksa, kedokteran, dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa kandungan Al-Quran bersifat luas dan luwes. Mayoritas kandungan Al-Quran merupakan dasar-dasar hukum dan pengetahuan manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa, merinci, dan membuat garis besar kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan sumber penyelesaian masalah kehidupan manusia. Ya, slide berikutnya. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang percaya kepada hal gaib, yang mendirikan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal juga disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok masalah ini ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Slide berikutnya. Ya. Berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Saipi. Ya. Saudara Ahmad Saipi. Prinsip-prinsip Al-Quran. 1. Menyedikitkan beban. Hukum Islam tidaklah kaku, keras, dan berat bagi umat manusia. Dugaan-dugaan atau sangkaan-sangkaan tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum. 2.
diciptakan secara bertahap. Masyarakat akan senantiasa memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. Apabila dirubah sekaligus, akan menyebabkan timbulnya konflik, kesulitan, dan ketegangan batin. 3. Memperhatikan kemaslahatan manusia. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan. 4. Mewujudkan keadilan yang mereka. Menurut syariat Islam, tidak ada kelebihan seorang manusia dari yang lain di hadapan hukum. Hukum Islam bertitik tolak dari prinsip akidah Islamiyah, yaitu tauhid, yang melandasi semua kehidupan dalam Islam, termasuk aspek hukumnya. 5. Prinsip hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan Islam mengacu pada hukuman yang seluas-luasnya, tidak hanya hubungan antar manusia atau hamba dengan Tuhan, tetapi hubungan antara manusia dengan manusia. Next. 6. Prinsip khidbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari prinsip ini, para ahli fikih senantiasa mendasarkan pada pikirannya atas kebenaran wahyu. Kemudian mereka menetapkan bahwa pembuat hukum itu adalah Allah. 7. Prinsip hubungan akidah dengan akhlak karimah. Prinsip ini berkaitan erat dengan kehormatan manusia. Manusia mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam kehormatan itu. Manusia paling mulia adalah yang paling bertakwa. 8. Prinsip kebaikan dan kesucian jiwa. Prinsip ini merupakan nilai yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia, perseorangan atau golongan. 9. Prinsip keselarasan. Seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan menolak keburukan. 10. Prinsip persamaan. Manusia adalah umat yang satu, yang termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, Quran Surah An-Nisa ayat 1, Quran Surah Al-Arab ayat 189, dan perbedaan itu sebenarnya merupakan sunatullah dalam kejadian manusia. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Next. 11. Prinsip penyerahan. Prinsip ini menunjukkan keadilan yang tertinggi. Keadilan adalah hak semua manusia, baik kawan maupun lawan. 12. Prinsip toleransi. Tasamuh dalam Islam adalah toleransi yang bertitik tolak dari agamanya, bukan tasamuh karena kebutuhan temporal. 13. Prinsip kemerdekaan dan kebebasan. Kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah dan terhadap kehidupan yang melihat di muka bumi. 14. Prinsip ta'awun. Berdasarkan prinsip ta'awun, insani, kerjasama kemanusiaan, Allah memerintahkan kita membantu dan menolong di dalam kebijakan, dan ketakwaan serta melarangnya di dalam kejelekan atau dosa dan permusuhan. Quran Surah Al-Rahman ayat 2. Saya kembalikan ke moderator. Ya, selanjutnya kesimpulan dibacakan oleh Saudara Muhammad Riko. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kesimpulan. Semua orang Islam pasti mengetahui apa itu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci bagi agama Islam yang mempunyai fungsi utama sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupannya di bumi, sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat semua pesan-pesan yang dapat dijadikan sebagai sandaran bagi manusia dalam segala aspek kehidupannya. Secara umum, kandungannya ayat-ayat Al-Quran merupakan dasar penting dalam agama Islam dan juga merupakan ilmu yang mengajarkan kepada manusia mengenai kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada manusia, yaitu menanamkan keyakinan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula yang mengenai akhlak, merupakan tolak ukur keimanan seseorang dalam Al-Quran. Dikatakan bahwa keimanan seseorang tidak cukup hanya dengan sekadar iman kepada Allah, malaikat, nabi, dan lainnya. Akan tetapi keimanan harus disertai dengan akhlak dan perilaku yang baik. Fungsi atau peranan Al-Quran sangat penting untuk dipahami seorang muslim, yakni Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat bagi Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 3 menutup presentasi pada hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya bacakan. Pertama, maksimal 1 prodi 1 pertanyaan. Sebutkan nama. Anjim.
Pertama, maksimal 1 prodi, 1 pertanyaan, sebutkan nama, NIM, dan prodi, dan kami. Astagfirullah. Maaf jaringannya. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab dengan peraturan yang saya bacakan. Pertama, maksimal 1 prodi, 1 pertanyaan, sebutkan nama, NIM, dan prodi. Dan kedua, teman-teman yang tidak bertanya dimohon untuk mematikan mikrofonnya agar presentasinya berjalan dengan lancar. Untuk sesi tanya jawab pertama, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, silahkan yang mau bertanya. Mungkin bisa dijawab dulu yang di chat room itu, biar cepat. Iya, Pak. Ini lagi dijawab, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Mawaddah dari kelas Sejarah A1. Di sini pertanyaannya yaitu apa persamaan dan perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya, serta mengapa hanya kitab Al-Quran yang menjadi sumber ajaran Islam. Al-Quran dalam pandangan Islam memiliki posisi yang sangat jelas berkaitan dengan teks-teks keagamaan yang termasuk dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada kaum sebelum kaum Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, dalam doktrin Islam, Al-Quran dalam beberapa ayatnya menegaskan posisinya terhadap kitab-kitab tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-2 dan sampai 4 ditegaskan bahwa salah satu ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang percaya pada Al-Quran dan wahyu yang diturunkan sebelum Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW. Berikut adalah petikan terjemahan dari surah Al-Baqarah tersebut, yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 2-4. Sekian jawaban dari saya kepada Siti Mawaddah. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurliana dari Prodi PPKN A2. Bertanya, kan dikatakan tadi bahwa akidah wajib dimiliki orang di dunia. Berikan alasan mengapa akidah begitu wajib. Mengapa akidah itu begitu wajib? Karena bisa dikatakan bahwasanya akidah itu merupakan fondasi kehidupan kita, yang mana dengan akidah yaitu Islam, kita diatur sebagaimana dari hukum, mulai dari hukum tata negara, hukum agama diatur melalui akidah Islam. Jadi mengapa kita wajib belajar? Karena jika kita ingin mengetahui tentang bagaimana hukum-hukum Islam, bagaimana hukum-hukum negara dan yang lainnya,
maka kita harus belajar akidah, wajib belajar akidah. Dan apa yang terjadi jika orang tersebut tidak mempelajari akidah? Yang terjadi adalah dia tidak akan tahu yang mana yang benar dari pandangan Islam. Mungkin bisa dimengerti, Nurliana. Ya, bisa dipahami. Makasih. Silakan kawan yang lain. Lagi mencari, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anita dari Pendidikan Ekonomi kelas A2. Di sini ditanyakan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Berapa lama Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sekian dari jawaban saya. Apakah Anita mengerti? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, saya izin menjawab dari Gina Hasena dari Prodi PPKN. Bagaimana hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu? Ada dua jawaban. Pertama, seandainya kita membaca dari hafalan kita aja, itu boleh tanpa berwudu, kecuali dalam keadaan junub. Kalau kita membacanya langsung dari Al-Quran, kan itu kita menyentuh dari kitab suci kita loh. Nah, kita harus dalam keadaan suci atau harus berwudu. Sekian dari saya. Dapat dimengerti? Siap, bisa dimengerti. Oh iya, G. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan Wahdah dari Prodi Sejarah kelas A1. Kenapa orang membaca Al-Quran tetapi belum bisa menjalankan isi Al-Quran? Jawabannya, jadi yang harus dijalankan terutama pada bagian yang paling esensial seperti urusan dasar akidah dan syariah. Tentu saja isi Al-Quran bukan hanya akidah dan syariah saja, tapi mencakup semua ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mana nih?
Riko, suaranya tidak terdengar. Mohon izin Pak, Riko katanya terkendala jaringan Pak. Bentar lagi, tunggu bentar Pak lah. Ya, Baik, di sini sambil menunggu Riko, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Arsandi dari Prodi Pendidikan Sejarah A1. Izin bertanya, dikatakan adalah salah satu fungsi Al-Quran sebagai pembaca antara yang baik dan yang batil. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin yang dimaksud dengan pembaca di sini ialah pembeda, yang mana Al-Quran itu bisa membaca antara baik dan yang batil. Jadi dengan kata lain, Al-Quran itu bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang batil. Yang mana hal-hal yang tidak baik lah anggapannya. Mungkin Arsandi bisa dipahami maksud dari membaca bagi antara yang baik dan yang batil. Ya, terima kasih. Saya mengerti. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Muhwadah. Kenapa orang membaca Al-Quran tetapi belum bisa mengamalkannya? Sebagai seorang Muslim, tentu urusan mengamalkan isi Al-Quran sudah menjadi harga mati. Sebab Al-Quran bukan sekadar kitab untuk dibaca saja, tetapi lebih dari itu Al-Quran ada petunjuk untuk hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali. Jadi intinya orang yang tidak bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin karena dia belum bisa memahami dengan sepenuhnya apa itu isi Al-Quran, kandungan Al-Quran dan lainnya. Apakah bisa dimengerti? Iya, bisa. Terima kasih. masih ada atau habis? Masih ada, Pak. Silakan. Rahmatullah. Saya izin menjawab pertanyaan dari Juhar Latifah Parodi PPKN A2. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran biar bisa istiqomah? Istiqomah itu kan seseorang yang konsisten. Jadi cara mengamalkan Al-Quran nih supaya istiqomah tuh kita nih harus tahu isi kandungan dari Al-Quran tersebut untuk diri kita dahulu. Baru setelah kita tahu, hanyar kita bisa mengamalkannya ke orang lain. Supaya menambahkan istiqomahan tuh, kita ini harus belajar dengan benar apa isi kandungan mengenai Al-Quran, apa maknanya Al-Quran, agar memperkuatnya baru kita amalkan kepada orang lain. Ya, sekian, terima kasih, bisa dipahami.
Bisa, makasih. Ada lagi? Habis? Ada satu lagi, Pak. Silakan. Ini pertanyaan yang terakhir dari Nur Julvia Erlina, Prodi PPKN A2, bertanya bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran. Yang pertama, membacanya dengan hati yang bersih, membaca ikhlas karena Allah, membaca dengan pemahaman, membaca dengan pemikiran dan penelitian, membaca Al-Quran dengan pengalaman. Apakah saudari Zulfia Erlina paham? Ya, terima kasih. Ya. Sesi tanya jawab sudah selesai. Dan kami akan tutup. Demikian tadi diskusi kami dari kelompok 3. Ya, baik. Najmila, terima kasih dan beserta teman-teman sekalian yang telah berperan aktif di dalam perkuliahan ini. Adapun presentasi pada hari ini Bapak rasa sudah cukup dan komprehensif. Namun izinkan Bapak menjelaskan sedikit saja, menambahkan tentang Al-Quran sebagai pedoman umat Islam. Nanti kita membahas sebenarnya pedoman umat Islam ini ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijtihad. Nanti ijtihad juga terbagi lagi, ada qiyas kan ya. Ada macam-macam nanti. Nah, hari ini kita khusus membahas tentang Al-Quran. Kira-kira hari ini ada yang sudah baca Al-Quran? Ada. Pak. Ada. Ada, Pak. Ada. Sholat. Oh, sholat. Oke lah. Nah, jadi Membaca surah. tidak hanya di dunia atau seluruh sesuatu yang kita beli di dunia, apalagi yang berkaitan dengan elektronik, biasanya ada namanya buku pedoman atau buku petunjuk pemakaian atau petunjuk pemasangan. Ada kan ya seperti itu ya? Kita beli. Ada, Pak. Ada ya. Nah, baik. Kita beli kita beli rak buku di Shopee misalnya kan, yang merakit kita sendiri kan ya? Pernah beli rak buku? Ada? Pernah, Pak. Ada? Tidak, Pak. Ada, Pak, pernah. Merakit sendiri ya? Nah, tentunya sebelum kita merakit, kita biasanya membaca dulu cara petunjuk pemasangan. Nah, begitu pula kita diciptakan di dunia, kita tidak sekonyong-konyong hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pegangan hidup atau pedoman hidup agar kita bisa melewati dan menjalani di kehidupan dunia ini dengan baik, dengan aman, dan selamat dunia akhirat. Nah, seperti itu. Makanya Al-Quran itu jelas. Sebagaimana firman Allah di surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabula raiba fih." Dzalikal kitab itu Al-Quran, maksudnya kitab Al-Quran,
la raiba fih, tidak ada keraguan. Jadi apa yang tertulis, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu tidak ada keraguan sama sekali. Makanya disebut dalil mutafak. Ada kan tadi yang bertanya dalil mutafak. Jadi maksudnya tidak ada keraguan-raguan atau yang namanya Al-Quran itu benar adanya. Sehingga jika kita menjalankan apa yang tertulis di Al-Quran, maka selamatlah kita. Tetapi misalnya kita tahu di dalam Al-Quran bahwasanya khamar itu haram. Lalu kita menjalankan atau kita minum khamar. Khamar itu bukan sebuah produk. Jadi khamar itu sesuatu yang memabukkan. Jadi khamar tidak terbatas pada zaman Rasulullah, tapi zaman sekarang. Sesuatu yang memabukkan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya ada mahasiswa menzenit, misalnya kan ya. Atau misalnya ada obat batuk, obat flu dimasukkan ke Coca-Cola sampai mabuk misalnya. Nah, itu termasuk juga khamar. Jadi sesuatu yang memabukkan adalah khamar. Karena memabukkan bisa menghilangkan akal. Nah, kita melanggar apa yang dilarang oleh Al-Quran, tidak hanya kita mendapatkan dosa, tetapi kita juga akan mendapatkan efek di dunia. Di antaranya adalah misalnya rusaknya beberapa saraf yang ada di otak. Ada yang mengatakan ribuan otak akan putus sarafnya gara-gara kita memakan pil haram. Nah, itu misalnya kan kayak ekstasi dan macam-macam seperti itu. Nah, itu adalah Al-Quran. Yang jadi permasalahan adalah kira-kira kita ini yakin atau tidak. Sebagaimana kita yakin petunjuk yang ada di dunia, misalnya tadi kita beli rak buku, kita percaya bahwasanya petunjuk ini benar, sehingga membuat lemari buku itu menjadi baik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kira-kira kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah, kira-kira percaya tidak bahwasanya Al-Quran itu memang benar-benar, betul-betul membawakan kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari kejahatan. Nah, itu bisa dijawab oleh diri kalian sendiri, sehingga nanti ketika kita percaya bahwasanya Al-Quran adalah memang betul-betul petunjuk dari Allah, aktualisasinya, wujudnya adalah kita akan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan kitabnya. Tetapi kalau kita tidak percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah pedoman yang benar, bahkan kita meragukan Al-Quran, maka kita tidak akan menjalankan apa yang diperintahkannya, bahkan kita menentang apa yang dilarangnya. Seperti itu. Makanya introspeksi diri sendiri. Jadi itu tidak bisa diperintahkan oleh ulama, ustadz, atau bapak sendiri, tetapi kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita percaya bahwasanya Al-Quran adalah pedoman Allah yang benar-benar? Jangan sampai kita ragu. Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya, ada ciri-ciri orang percaya dengan pedoman Allah, yaitu Al-Quran, dan yang tidak, yaitu dengan yang tidak mengamalkan. Contohnya, aqimus sholah. Apakah kita betul-betul menjalankan? Kan aqimus sholah, dirikanlah sholah. Dirikanlah sholat. Terus ada juga di dalam surah Al-Ma'un, juz 30, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Orang sholat itu celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang melalaikan. Orang yang menunda-nunda sholat. Itu adalah orang yang celaka. Apalagi orang yang tidak sholat. Orang yang melalaikan itu celaka. Apalagi yang tidak melakukan sholat. Nah, seperti itu. Nah, di situ bisa diketahui bahwasanya kita itu apakah memang percaya atau tidak dengan pedoman Allah, itu bisa kelihatan. Dari sholat saja.
Tidak perlu yang lebih detail lagi. Kita cukup dengan melihat seseorang itu sholat atau tidak, itu menunjukkan bahwasanya dia percaya atau tidak dengan Al-Quran. Nah, selanjutnya ada tingkatan-tingkatan manusia atau umat Islam dalam mengaktualisasikan Al-Quran. Tingkat yang paling rendah adalah membaca saja. Dia tidak tahu maknanya, dia tidak mengamalkan, tapi dia rajin membaca Al-Quran. Itu adalah tingkatan yang paling bawah atau paling rendah. Misalnya, Bapak tanpa tahu artinya, tapi Bapak melazimkan setiap hari, misalnya nih, contohlah, misalnya 1 hari harus 1 juz. Dalam 30 hari, khatam. Seperti itu aja, setiap bulan khatam, tanpa tahu maknanya. Nah, itu adalah tingkatan yang paling rendah. Lalu ada lagi tingkatan yang ke atas, yaitu memahami. Kita membaca walaupun sedikit, 1 halaman, 2 halaman, lalu kita lanjutkan dengan membaca tafsirnya, membaca terjemahnya, bahkan kita belajar kepada ulama-ulama tafsir, agar kita tahu arti-arti Al-Quran. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua. Jadi tidak sedikit orang biasanya beli terjemah Al-Quran. Selain membaca Al-Quran, mereka juga membaca terjemah Al-Quran. Tingkat selanjutnya, tidak hanya membaca, tidak hanya memahami Al-Quran, tetapi juga merenungkan. Merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu bisa jadi renungan. Contohnya, ada di dalam ayat Al-Quran, ibarat orang yang sombong itu bagaikan debu yang ada di batu, lalu dihantam oleh hujan yang deras. Kira-kira apa artinya? Debu di batu, lalu hujan deras. Apa artinya kira-kira? Ada yang bisa bantu Bapak? Ada debu terletak di batu, lalu dihantam oleh hujan. Apa artinya? Artinya adalah orang yang sombong, amal ibadahnya akan hilang sebagaimana debu yang terkena air hujan. Bagi Bapak, ayat Al-Quran ini sangat-sangat lebay sekali. Sebagaimana kalaunya istilah bahasa Banjar, ratik kuara. Ada pernah istilah dengar ratik kuara? Pernah ya? Ratik itu besar. Ratik itu besar. Suara berarti dia bagaimana lah? Ya, seperti ratik kuara seperti itu. Tetapi kalaunya Al-Quran itu kecil lagi. Jadi tatkala kena hujan hilang, musnah. Nah, seperti itu adalah orang yang sombong. Nah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita renungkan. Contoh yang terakhir yang bisa Bapak gambarkan adalah di dalam Al-Quran itu banyak sekali tertulis qalilam ma tashkurun. Pernah baca ayat Al-Quran qalilam ma tashkurun? Pernah? Pernah. Kalau baca ayat surah Yasin itu biasanya banyak sekali di ujung-ujung ayatnya qalilam ma tashkurun. Allah menyatakan bahwasanya manusia umat muslim qalilan itu sedikit. Tashkurun syukur. Jadi manusia umat muslim itu sangat sedikit sekali bersyukur. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah kita sebagai manusia dan sebagai umat muslim itu termasuk golongan yang bersyukurkah atau golongan yang tidak bersyukurkah?
Seandainya kalian termasuk golongan yang bersyukur, berarti kalian termasuk orang yang sedikit dikatakan Allah. Dan itu kalian sangatlah harus bersyukur jika kalian termasuk orang yang pandai bersyukur apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seandainya kalian termasuk orang yang tidak bersyukur, hati-hati kan nanti di akhirat. Tetapi karena sudah dikatakan qalilan ma tashkurun, kita tahu, oh, sekarang saya kurang bersyukur. Saya harus pandai-pandai mulai sekarang bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus komposisi di Al-Qur'an menurut Profesor Zamzam dari asal Surabaya, Al-Quran komposisinya hampir 70% lebih berisi cerita. Kita sepakat di dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali cerita-cerita. Bahkan ceritanya terulang-ulang. Kisah Nabi Musa, jika kalian baca itu berapa surah ada cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Yusuf, berapa kali terulang-ulang cerita Nabi Yusuf. Kan seperti itu ya. Kisah Dajjal, kisah Yajuj dan Ma'juj, itu berapa kali terulang-ulang di dalam ayat Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran bertugas sebagai mengingatkan. Jangan sampai kejadian zaman dulu terjadi lagi ke zaman yang sekarang. Walaupun kata Ibnu Khaldun, bapak sejarah, memang yang namanya dunia itu akan selalu terulang-ulang. Kejadiannya pasti seperti itu lagi. Tinggal pemainnya yang berbeda. Pada zaman dulu ada seorang pemimpin diktator yang mengaku paling hebat, paling berkuasa, paling kaya, yaitu Fir'aun. Lalu dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada beberapa puluh tahun atau berapa ratus tahun kejadian itu akan kembali terulang lagi. Dan seperti itu. Contoh misalnya pada kaum Nabi Lut. Apa? Kaum Nabi Lut? Kejadian apa yang terjadi? Sodom, ya, Pak. masyarakat Sodom. Dibalikannya negeri, dibalikannya negeri. Ya kan ya, LGBT ya. Jadi Iya. pada zaman Nabi Lut, laki-laki suka dengan laki-laki. Perempuan suka dengan perempuan. Ada laki-laki suka laki-laki dan perempuan. Ada perempuan suka perempuan dan suka laki-laki. Atau istilah sekarang LGBT. Pada saat itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala negaranya hilang. Artinya sampai ke akar-akar orang yang LGBT musnah. Ternyata beberapa ratus tahun kemudian di Yunani terjadi lagi. Meletuslah Gunung Merapi, hancurlah permukaan dataran di sekitarnya. Hancur sampai ke akar-akarnya. Dan sekarang, kira-kira walaupun sudah sampai ke akar-akarnya habis, musnah, kira-kira sekarang masih ada atau tidak LGBT? Masih ada. Banyak. Masih ada banyak. Masih ada, Pak. Banyak, Pak. Banyak. Itu teori Ibnu Khaldun bahwasanya setiap kejadian pada masa dulu itu pasti akan terjadi atau terulang lagi pada zaman sekarang. Cuma yang berbeda adalah aktornya, aktrisnya yang berbeda. Adapun kejadiannya itu sama. Atau istilah sekarang roda berputar ya. Roda berputar dan dia akan selalu kembali seperti itu. Kita lanjut. Tadi sudah hampir 70% lebih komposisi Al-Quran itu adalah cerita. Komposisi yang lain adalah hukum atau fikih. Dan selanjutnya adalah akidah. Jadi hukum itu maksudnya fikih. Jadi taharah, wudu, itu hukum fikih. Nah, jadi tadi ada yang bertanya tentang kenapa akidah itu penting. Karena pintunya Islam itu adalah akidah. Yang mengikatkan hati kita, menambatkan hati kita, yang mempercayai bahwasanya Allah dan Rasul-Nya ada dan benar, itu adalah akidah.
Jadi kalau jika kita meragukan keesaan Allah, berarti sama halnya akidah kita rusak. Kita menduakan Allah, menyekutukan Allah, berarti akidah kita telah rusak. Nah, kita kan pertemuan yang sebelumnya kita menceritakan tentang syirik ya. Nah, jadi apabila ada yang melakukan perbuatan syirik, maka akidahnya bermasalah. Ketika akidah kita bermasalah, nanti di akhirat bisa jadi kita tidak bisa masuk ke surganya Allah. Karena akidah kita yang bermasalah. Kenapa di Al-Quran hanya ada garis-garis besar? Contohnya kita disuruh sholat ya. Tapi kita tidak dijelaskan sholat subuh itu jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya jam berapa, subuh berapa rakaat, asar berapa rakaat, ada di Al-Quran. Terus gerakan sholatnya bagaimana? Tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Wudu, kita disuruh wudu, tapi bagaimana wudu yang benar tidak dijelaskan di Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran menceritakan secara garis besar. Nah, makanya pedoman agama Islam selain Al-Quran nanti ada yang namanya hadis. Di hadislah nanti sesuatu yang masih masih umum akan dijelaskan secara tafsili, secara terperinci pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Nabi, lihatlah aku sholat, ikutilah aku sholat. Nah, jadi para sahabat melihat gerak-gerik sholatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadlah yang mengajarkan runtutan, step by step bagaimana cara wudhu yang benar. Nabilah yang mengajarkan bagaimana cara toharoh yang benar. Nah, itu tadi sebagian dari pertanyaan teman kalian, kenapa Al-Quran hanya garis besar? Karena nanti dijelaskan di hadis. Membaca Al-Quran tanpa wudhu, bolehkah? Jadi itu ada perbedaan pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Yang membolehkan membaca tanpa wudhu, satu huruf itu berlipat satu pahala. Tapi jika berwudu, pahalanya 10. Nah, itu aja perbedaannya. Tapi di dalam Al-Quran dijelaskan la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan bersih. Nah, ayat ini menjelaskan mutahharun itu adalah dalam keadaan kita tidak mempunyai hadas besar. Jadi kalau misalnya kita sesuatu yang membuat kita jadi hadas besar, itu tidak boleh memegang Al-Quran. Nah, seperti itu. Walaupun nanti itu pun menjadi perbedaan pendapat lagi. Yang tidak boleh itu adalah cuma Al-Quran. Jadi kalau ada Al-Quran beserta terjemah, itu tidak apa-apa. Tafsir tidak apa-apa. Yasin tidak apa-apa. Nah, itu nanti perbedaan pendapat lagi. Bedanya dengan kitab yang lain. Tadi ada juga yang bertanya. Intinya adalah Al-Quran itu sebagai penyempurna dari hukum-hukum yang ada dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penyempurna. Jadi kalau pembedanya, Bapak susah mengatakan perbedaannya, tapi yang perlu kita yakini adalah Al-Quran sebagai penyempurna terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Yang terakhir, yang mungkin yang bisa Bapak jelaskan adalah bagaimana kita bisa merasakan mukjizatnya Al-Quran. Jadi Bapak pernah belajar dengan Profesor Abdullah Karim. Jadi untuk merasakan Al-Quran, setiap orang itu berbeda-beda. Ada pernah beli diamond atau intan? Pernah kan ya? Khususnya cewek. Nah, setiap kita sorot dengan lampu, dia akan membalas dengan
warna sudut-sudut cahaya yang berbeda-beda. Atau kalau istilah kita bling-bling kah gitu Nah, itu menunjukkan bahwasanya setiap orang mempunyai pandangan keindahan tersendiri. Bisa jadi dengan kita mengaji Al-Quran, lalu penyakit kita yang sudah kita derita bertahun-tahun sembuh. Nah, di situ dia bisa menikmati bahwasanya dengan membaca Al-Quran, akhirnya penyakit saya hilang. Dia bisa menikmati mukjizatnya seperti itu. Lalu ada juga seorang laki-laki yang diputus cinta oleh perempuan, galau, lalu dia mengaji Al-Quran di masjid. Gara-gara mengaji Al-Quran, lalu ada seorang bapak-bapak yang menawarkan anaknya agar dinikahi. Lalu dia merasakan bahwasanya gara-gara membaca Al-Quran, dia mendapatkan jodoh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasakan nikmatnya Al-Quran melalui perjodohan seperti itu. Ada juga orang yang penuh dengan lilitan hutang. Gara-gara dia membaca Al-Quran, akhirnya dia bisa melunasi hutang-hutang dia. Sebagaimana jika dipikirkan akal manusia itu tidak bisa dibayar karena banyak sekali. Tapi gara-gara dia membaca Al-Quran, dia bisa melunasi hutang. Disitulah letaknya, dia bisa menikmati mukjizat Al-Quran. Nah, mungkin seperti itu yang bisa Bapak gambarkan bagaimana kita bisa menikmati mukjizat-mukjizat Al-Quran. Dan Bapak harapkan setidaknya kita bisa satu variabel saja, sekurang-kurangnya kita bisa menikmati satu variabel bagaimana kita bisa menikmati mukjizatnya Allah. Syukur-syukur jika bisa lebih, kan seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Pak, boleh bertanya seputar ya, hutang silakan. tadi loh, Pak? Ini misalnya Pak Ai, ulun berhutang ke pian lo, misalnya 5 juta. Bulan kira ulun bayar. Tapi pas pertengahan bulan, maaf Pak, misalnya pian meninggal. Nah, ulun itu apa? Ulun tuh belum bayar hutang ke pian lo. Jadi bayarnya ini ke keluarga pian kah? Atau ulun sumbangakan taga atas nama pian? Ya, baik. Jadi misalnya ada hal utang piutang, lalu orang yang memberikan utang meninggal, maka kita membayarnya ke ahli waris. Nah, seperti itu. Tetapi jika orang tua kita yang berutang, lalu orang tua kita meninggal, maka utangnya turun ke ahli waris. Nah, jadi hati-hati dengan orang tua yang punya utang. Seperti itu. Karena kalian akan mewarisi sekurang-kurangnya hutang beliau. Mungkin seperti itu Ahmad Saifi ya tadi ya? Ada lagi pertanyaan? Ada? Bapak ingin bertanya. Jadi kan Pak, dulu tuh waktu ulun sanawiyah, itu kan mengaji loh Pak, mengaji. Nah, terus habis itu kawan ulun ada yang haid berhalangan. Nah, habis itu jadi kan ini kada mengaji nih Pak, kada mengaji. Sedangkan kawan yang lainnya mengaji. Waktu setor hafalan, yang lain kan setor hafalan. Nah, yang dan disuruh murajaah, gitu kenapa? Nah, tapi ini nih bepadah bahwa ini nih kada boleh, kata kenapa ai? Kada boleh dalam artian membaca Quran tuh walaupun murajaah kada mengikuti Quran, kata kenapa? Tetap kada boleh, kata kenapa? Melapaskan ayat tersebut, kata kenapa? Dan inya bermazhab seperti itu loh Pak, berkeyakinan seperti itu. Tetapi pada hal yang lain, misalkan kayak sholat, wudhu atau semacamnya tuh pakai mazhab yang lain lagi, nah tuh kayak apa Pak? Dalam keyakinan tuh ada dua keyakinan mazhab. Ya, baik. Jadi untuk yang pertama, kita tidak boleh berganti-ganti mazhab seenaknya sendiri. Kan seperti itu. Jadi kalau mazhab Syafi'i dari kita mandi, kita bangun tidur, sampai tidur lagi itu pakai mazhab Syafi'i. Jangan nanti wudhunya Imam Maliki atau wudhunya Imam Syafi'i
masalah sholatnya Imam Malik misalnya, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh semaunya sendiri. Nah, adapun masalah membaca Al-Quran dalam hal hadas besar, ini sebelumnya Isnan ini menghafal Quran nggak? Tahfiz di mana? Tahfizul Qurannya di mana? Waktu sanawiyah aja, Pak. Waktu sanawiyah. Ya, baik. Jadi, Sambungan. Bapak kan termasuk orang yang menghafal Quran juga. Jadi, pada zaman Bapak itu sepertinya bagus atau bisa dicontoh bagi perempuan yang berhalangan, tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran ataupun menghafal. Jadi, yang Bapak ketahui, orang yang berhadas besar itu hanya boleh belajar membaca Al-Quran. Hanya boleh belajar membaca Al-Quran. Kenapa dibolehkan belajar membaca Al-Quran? Jangan-jangan dia sebelum bersih dia meninggal. Makanya diperbolehkan belajar membaca Al-Quran. Tapi jika dalam hal membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, itu tidak dibenarkan. Lebih baik diganti dengan zikrullah, zikir-zikir yang mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun strategi para santriwati pada saat Bapak menghafal Quran itu adalah, dulu kami biasanya memakai Walkman. Tahu Walkman? Kalau istilah sekarang MP3 lah. Nah, jadi MP3, jadi disetellah MP3, didengarkanlah sesuai Al-Quran yang dia butuhkan, cuma mendengarkan saja. Nah, di dalam kaidah murajaah kan kita tidak perlu melafalkan, mendengarkan pun dihitung dengan murajaah. Kan seperti itu. Nah, jadi dia mendengarkan saja. Bahkan ada teman Bapak perempuan, dia mampu menghafal 3 juz. Mampu menghafal 3 juz dalam waktu dia hadas besar. Jadi dia cuma mendengar saja waktu haid. Jadi setelah bersih langsung dihafalkan, langsung dia hafal 3 juz. Nah, itu adalah strategi kita mengulang hafalan atau menghafal Al-Quran di saat hadas besar, yaitu sering-sering mendengarkan lafaz Al-Quran. Entah itu melalui televisi, entah itu dari YouTube, atau itu dari MP3. Mungkin seperti itu, Isnani. Kalau misalkan dalam hati, Bang Pak, mengikuti. Ya, sedikit banyaknya pasti mengikutilah dalam hati. Tapi yang penting jangan dilafalkan, gitu, dilapaskan. Ya. Ada lagi? Ya, silakan. Izin bertanya. Kan misalnya bisi Al-Quran di HP. Pas itu kada sengaja kebawa ke toilet. Itu kayak apa, Pak? Jadi, pertanyaan ini hampir setiap tahun dipertanyakan oleh mahasiswa Unlam. Nah, akhirnya Bapak bertanya dengan anak-anak teknik. Jadi kata mereka, ketika aplikasi Al-Quran diaktifkan, maka aplikasi itu akan berubah menjadi tulisan-tulisan Al-Quran. Tetapi, jika aplikasinya tidak dijalankan, maka dia hanya berupa simbol-simbol dan angka-angka. Jadi dia tidak berbentuk Al-Quran. Nah, jadi paling yang perlu diperhatikan adalah ketika kita masuk WC, pastikan di dalam handphone apakah Al-Quran atau aplikasi Al-Quran itu hidup atau tidak. Jadi pastikan saja. Nah, Bapak berkeyakinan seandainya aplikasi Al-Quran itu tidak aktif, maka aman-aman saja. Namun jika aplikasi Al-Quran itu hidup, nah itu yang akan membentuk tulisan Al-Quran, dan itu tidak boleh masuk ke Al-Quran. Nah, paling yang bagi Bapak yang jadi masalah, sangat masalah adalah ringtone. Tahu ringtone? Bunyi WA, bunyi handphone. Nah, ada sebagian orang suka sekali ringtone-nya itu bunyi-bunyian atau bacaan-bacaan ayat Al-Quran atau azan. Nah, itu bagi Bapak
sangat membahayakan sekali tatkala kita lagi khusyuk-khusyuknya di WC, lalu bunyi, akhirnya berbunyi kan bahaya. Nah, itu. Maka lebih baik ringtone hindarilah dari ayat-ayat Al-Quran. Atau misalnya kita menaruh handphone di saku celana, lalu berbunyi orang mengaji, kan tidak etis. Sebagaimana pelajaran kita bahari, Al-Quran ditaruhnya di dada ya, kalau kita membawa Al-Quran ya biasanya ya, tidak boleh tuh di bawah daripada dada. Nah, kalau di saku celana kan sangat-sangat tidak etis. Mungkin seperti itu, Narzulfia. Ya, ada lagi? Mungkin satu atau dua lagi? Saya ya, Pak mau Aulia. bertanya, bagaimana Pak kalau kita tawaf, apa boleh kita berganti mazhab? Soalnya kan kita bisa tergencet-gencet sama orang. Baik. Terima kasih. Di dalam mazhab Syafi'i, ketika kita wudhu, kita tersentuh oleh istri kita, maka batallah wudhunya. Sepakat? Apalagi tersentuh oleh laki-laki lain atau perempuan yang lain. Misalnya bapak berwudu lalu tersentuh dengan perempuan yang lain, tentu bapak batalkan gitu. Atau sebaliknya. Nah, namun apabila kita memakai mazhab Maliki, kita menyentuh istri, kita menyentuh perempuan lain, maka tidaklah batal wudu kita. Maka biasanya jamaah muslim yang ingin naik haji, mereka akan merubah mazhab dari Imam Syafi'i ke Imam Malik. Tentunya tidak ada niat sahajaku berubah mazhab, tidak ada. Nah, tapi langsung dengan perilaku atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh mazhab itu tersendiri. Contoh perbedaan mazhab Syafi'i dan Imam Maliki. Wudu misalnya. Jika Imam Syafi'i, kita membasuh rambut, itu cukup 2-3 helai rambut itu sudah sah. Tapi Imam Maliki, itu haruslah menyeluruh rambut. Tidak boleh ada yang tersisa 1 helai pun. Itu adalah Imam Maliki. Nah, itu perbedaannya. Jadi ketika kita memakai Imam Malik, maka kita harus melaksanakan apa yang sudah diatur oleh Imam Maliki. Salah satunya dengan cara wudhu Imam Maliki. Dan itu boleh-boleh saja. Jadi ketika haji, lalu kita berganti imam dari Imam Syafi'i ke Imam Maliki, itu boleh. Seperti itu mungkin Aulia. Ada lagi? Saya Pak, izin bertanya Pak. Arsani dulu. Setelah itu Farid. Ya, saya mau bertanya Pak. Ini misalnya membaca Al-Quran lo Pak, pakai pakaian tidak sopan, misalnya lelaki pakai celana pendek dan perempuan tidak pakai kerudung Pak. Itu hukumnya seperti apa? Baca Al-Qurannya sah-sah saja. Tapi ada adab-adab Al-Quran yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah menjaga aurat. Sangat tidak etis bahwa kita berkeyakinan bahwasanya Al-Quran kalamullah. Ya kan ya? Al-Quran adalah kalamullah. Masa kita membaca kalamullah tidak sopan? Sebagaimana kita jika mahasiswa dipanggil oleh dosen, kira-kira pakaiannya harus pantaskah atau celana pendek kah kira-kira? Harus pantas kan ya? Nah, seperti itu juga kita dengan membaca Al-Quran. Tentunya kita harus memakai adab-adab yang telah ditentukan. Di antaranya adalah menutup aurat. Mungkin seperti itu. Jadi bagusnya ketika membaca Al-Quran, kita harus menutup aurat. Oke, Arsandi? Farid? Ini terima kasih Pak. Penanya terakhir. Ya, silakan. Izin Pak. Kan tadi membahas masalah haji Pak. Nah, misalkan Pak, misalkan kan ada misalnya orang, ya anggaplah preman Pak, ya, bertato-tato, tapi tiba-tiba dapat hidayah mualaf Pak, kan di tubuh itu tato, terus ada rezeki bisa ke Mekah, tuh gimana hukumnya Pak, badannya sama hajinya? Apakah ada apa gitu? Memang di dalam hukum Islam
jika kita mentato, maka tidaklah sampai ke kulit bagi tempat atau daerah-daerah yang berwudu. Kan seperti itu ya. Mungkin pertanyaannya, apakah sah wudunya atau tidak? Mungkin lebih signifikannya. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemaaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menerima taubatnya seorang muslim, yang mana taubatnya itu adalah taubatan nasuha. Jadi bagi Bapak ketika dia haji, sedangkan dia penuh dengan tato, selama dia bertaubat nasuha, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dia juga ada usaha-usaha untuk menghilangkan tato nanti di kemudian hari. Nah, gitu. Karena sekarang ada gerakan menghilangkan tato secara gratis. Ada. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah kalaunya Bapak rasa, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu, Farid. Kita akhiri ya, kita akhiri kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang kita pelajari ini benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak mohon maaf, minta ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.